Film dibuka dengan memperlihatkan daerah Laudut Minsk di negara Belarus bersama Benji yang sedang menguasai pesawat jenis Airbus A400 yang sedang membawa paket gas beracun. Bersama Brand dan Luther, mereka mencoba membajak pesawat dengan jaringan yang sudah disabotase oleh Luther. Benji mencoba meretas pesawat, namun semua sistem terenkripsi. Saat mereka panik, ternyata Ethan datang dan langsung melompat menuju pesawat yang akhirnya ia bergelantungan di side to slick. Sebagai info aja bahwa adegan ini adalah adegan nyata yang dilakukan oleh Tom Cruise tanpa menggunakan CGI. Kemudian, Ethan berhasil masuk ke pesawat berkat bantuan Benji yang menghijack pintu side door pesawat. Ethan pun berhasil membawa dan menjatuhkan paket gas beracun bersamanya. Kemudian, scene berpindah ke London, Inggris bersama Ethan. Ethan kemudian menuju ke sebuah toko penjual kaset gramofon atau biasa disebut dengan kaset piringan hitam. Ethan kemudian diberikan sebuah disk dengan wanita penjaga toko. Kemudian dari disk ini, Ethan menerima misi selanjutnya. Namun, Ethan justru kaget. Bukannya misi yang ia terima, ternyata IMF adalah organisasi yang disebut dengan The Syndicate, sebuah organisasi rahasia IMF. Organisasi ini sengaja mengawasi pergerakan IMF bersama Ethan dan yang lainnya. Ternyata, organisasi ini juga merupakan teroris yang terorganisir. Rupanya, Ethan pun dijebak oleh ketua organisasi itu yang ternyata juga membunuh wanita cantik penjaga toko tadi itu. Dan di sini, Ethan pun pingsan. Scene berpindah ke Gedung Putih yang berada di Washington DC. Saat itu, sidang senat berlangsung bersama Direktur CIA Alan Hanley dan Brand anggota IMF. Sidang ini akhirnya memutuskan IMF untuk ditiadakan karena menganggap IMF telah dituduh melakukan pengeboman di Kremlin. Kasus-kasus yang ditangani oleh IMF akhirnya diserahkan ke CIA. Scene berpindah ke Ethan Hunt yang ternyata sudah disandra oleh organisasi The Syndicate wanita yang bernama Ilsa Falls. Kemudian datanglah salah satu anggota sindikat lainnya. Salah satunya adalah Janik yang dijuluki sebagai si dokter tulang. Janik dinyatakan tewas beberapa tahun yang lalu. Namun kematiannya ternyata dipalsukan. Kemudian Ilsa Falls pun membantu Ethan meloloskan diri. Karena Ilsa mengetahui bahwa Ethan memburu orang yang sama, yaitu pemimpin The Syndicate. Ilsa bersedia membantu Ethan karena Ilsa mempunyai petunjuk tentang The Syndicate. Setelah itu, Ethan pun melarikan diri. Ia pun memberitahu Brand bahwa kelompok sindikat itu nyata. Ethan memerintah Brand untuk membantunya mencari data Janik, karena Janik rupanya berhubungan dengan sindikat. Namun sayang, Brand memberitahu bahwa IMF telah dibubarkan dan Brand tak bisa berbuat apa-apa karena CIA saat ini mencari Ethan. Ethan pun memahaminya dan akan melakukannya sendiri tanpa backup dari IMF. 6 bulan kemudian, scene berpindah ke Kuba. Ethan sudah menjadi sosok yang berbeda. Saat ini, ia menjadi incaran CIA karena dituduh saat peledakan di gedung pertahanan Kremlin, Rusia. Ethan berhasil mengecoh CIA dengan tipuan suaranya dengan smartphone. Di sini, CIA justru diawasi oleh Ethan. Ethan sengaja memancing CIA untuk melihat siapa saja target yang akan diincarnya, termasuk organisasi The Syndicate. Posisi Brand yang saat ini bersama CIA tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa menutupi keberadaan Ethan. Scene kemudian berpindah di kantor keamanan CIA bersama Benji. Benji dapat invitation opera di Austria. Kemudian Benji diperintahkan Hanley untuk memberitahu di mana lokasi Ethan. Benji berhasil berbohong walaupun dengan alat pendeteksi kebohongan. Setelah selesai, tanpa berpikir panjang, Benji akhirnya berangkat ke Vienna, Austria. Di stasiun, ia diberikan sebuah dokumen yang ternyata itu dari Ethan. Ethan meminta bantuannya untuk mencari orang yang dapat menghubungkannya ke organisasi The Syndicate yang diduga Ethan orang itu berada di situ. Nah, kemudian Benji ditugaskan untuk mencarinya dengan alat yang disediakan oleh Ethan. Namun saat pencarian, Ethan mencurigai salah satu pemain opera yang membawa tas alat musik. Dan akhirnya Benji pun memberitahu Ethan, dan Ethan pun langsung membuntutinya. Dan benar saja, orang tersebut mengincar konselor alias Perdana Menteri Austria. Dan bukan hanya orang tinggi itu saja yang mengincarnya, ternyata ada 2 orang lain yang mengincar konselor itu, termasuk juga Ilsa Falls. Singkat cerita, Ethan pun berhasil menggagalkan pembunuhan itu. Namun sayang, pencegahan itu diketahui oleh salah satu organisasi The Syndicate. Akhirnya, Ethan pun melarikan diri. Dan ternyata ia membantu Ilsa Falls dalam pelariannya.
Sesampainya di jalanan, Ethan pun dikagetkan dengan meledaknya mobil konselir yang tepat di hadapan matanya. Kemudian Benji datang menolong mereka berdua. Di jalanan, mereka dikejar oleh organisasi The Syndicate itu. Ilsa memberikan lipstiknya ke Ethan, yang nantinya lipstik itu memberi petunjuk untuk menemukan Ilsa Falls. Ilsa Falls akhirnya sengaja di-drop di jalanan, supaya organisasi itu menganggap bahwa Ilsa melarikan diri. Di Washington, ternyata CIA mencurigai tindakan Benji yang pergi ke opera itu, karena kejadian itu bertepatan dengan terbunuhnya konselir Austria. Dan di sini, Benji pun diduga menemui Ethan. Kemudian, scene berpindah ke Ethan dan Benji. Ethan memberitahu semua kecurigaannya terhadap The Syndicate bahwa kejadian terbunuhnya para petinggi negara itu adalah karena ulahnya The Syndicate. Di sini disebutkan kota Jakarta pernah dilalui oleh pemimpin The Syndicate, yaitu kejadian kecelakaan pesawat AirAsia pada tahun 2012. Dan di film ini, kejadian itu dihubungkan dengan ulah organisasi The Syndicate yang diduga pesawat tersebut membawa sekretaris Bank Dunia yang akhirnya membuat perang saudara. Ethan menduga semua itu bukan kebetulan, termasuk kejadian terbunuhnya konselir. Ini merupakan ulah The Syndicate Rogue Nation atau sebuah kelompok pembelot anti-IMF dengan tujuan menciptakan sistem baru atau dikenal dengan The New World Order. Benji meminta Ethan untuk ikut bersamanya, dan rupanya lipstick tadi ternyata sebuah disk yang berisi informasi data akun yang tersimpan di disk fasilitas komputer dengan keamanan tertinggi yang berada di Maroko. Lalu kemudian mereka pergi ke Maroko untuk menemui Ilsa Falls. Di sisi lain, Ilsa Falls sedang berada di markas The Syndicate bersama pimpinan The Syndicate. Pemimpin sindikat itu bernama Solomon Land. Land mengetahui bahwa Ilsa membantu Ethan melarikan diri ketika Ethan disandra. Tapi Ilsa mencoba untuk meyakinkan Len bahwa itu bukan bagian dari rencananya. Dan sebagai pengganti, Ilsa meminta untuk menemukan Ethan. Dan Ilsa memberitahu bahwa Ethan akan datang menemuinya nanti. Kemudian Ilsa pun ditemui Ethan di Maroko bersama Benji. Dan Ilsa berhasil mencuri data-data The Syndicate. Dan di sini, Ilsa ternyata juga agen yang bekerja dengan Shiv Atlee. Ilsa memberitahu Ethan bahwa Len adalah mantan intelijen Inggris yang kemudian diam-diam mendirikan organisasi The Syndicate tanpa diketahui oleh CIA. Salah satu anggota sindikat ternyata ada yang membelot dan mencoba memeras Len dengan data-data anggotanya dan akan membeberkan semua organisasi ini. Namun data itu telah tersimpan di komputer dengan keamanan super tinggi dan itu adalah misi yang sangat mustahil dilakukan karena keamanannya benar-benar rumit untuk dilewati. Dan keamanannya berupa akses sidik jari, akses kombinasi kunci yang terpisah, dan pergerakan tingkah laku dengan langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh anggota sindikat. Benji berpikir ia akan menggunakan topeng sebagai penyamaran, namun hal itu sulit dan akan gagal. Dan salah satu cara berhasil adalah dengan membuat profilnya sendiri, yaitu profil Benji. Dan profil itu harus ditanamkan di lokasi bawah air dengan tekanan air yang sangat besar. Ethan pun harus melakukannya beserta Benji dan Ilsa Falls. Scene berpindah bersama Ethan dan Ilsa bersama Benji. Tampak Benji mengucapkan salam kepada penjaga. Ethan dan Ilsa berhasil masuk ke pintu air. Ilsa mengingatkan waktunya hanya 2 menit untuk mengganti profil agen dengan profil Benji. Ethan pun berhasil terjun ke dalam air. Lalu, sesampainya di sistem profil yang berada di nomor 108, Ethan berusaha untuk menggantinya. Tapi Ethan sangat terganggu dengan pusaran baling-baling air dengan mesin yang berputar kencang. Mesin ini diriset oleh admin sistem Shift. Dan di sini Ethan pun berhasil menukar profil itu. Namun sayangnya oksigen Ethan pun menipis. Di sisi lain, Benji berhasil masuk dengan profil miliknya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia lalu mengcopy data-data itu dan segera keluar dari gedung itu. Di dalam air, Ethan diselamatkan oleh Ilsa karena oksigennya sudah habis. Kemudian, scene berpindah dengan selamatnya Ethan. Benji memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan data-data itu. Namun sayangnya, Ilsa menyerang Benji dan mencuri disk itu lalu melarikan diri. Brandon dan Luther tiba di Maroko yang ternyata mengejar Ilsa Falls. Ilsa ternyata sudah ditunggu oleh anggota sindikat. Ilsa pun berusaha melarikan diri dari organisasi itu dengan motor yang ditungganginya. Ethan yang masih lemas menyusul dengan mobilnya. Setelah terjatuh dari mobilnya, ia menyusul Ilsa dengan motor yang kebetulan Brand dan Luther menolong Ethan. Ethan berusaha mengejar Ilsa dengan menghabisi para anggota sindikat tersebut.
Namun sayangnya Ethan terjatuh tepat di hadapan Ilsa. Dan akhirnya Ilsa pun kabur kembali. Ben, Luther, Benji menemui Ethan. Ethan gagal mengejar Ilsa yang membawa disk itu. Tapi ternyata Benji sudah membuatkan kopian disk itu. Setelah mendapatkan disk itu, Luther mencoba untuk membukanya. Namun sayangnya disk itu dikunci dengan 3 kombinasi password. Dan password itu hanya dimiliki oleh Perdana Menteri Inggris. Dan pada akhirnya mereka pun berencana untuk menculik Perdana Menteri Inggris. Karena itulah adalah salah satu cara untuk menangkap Solomon Land hanya dengan membuka isi disk itu. Scene berpindah ke Ilsa yang sedang menemui Chief Atlee. Atlee adalah kepala agen intelijen Inggris dan Ilsa bekerja di bawahnya. Artinya, Ilsa bekerja sebagai agen ganda di sini. Ilsa memberikan list itu ke Atlee yang berisikan data-data The Syndicate termasuk sejumlah dana untuk The Syndicate dan berharap Ilsa dibebaskan atas pekerjaannya sebagai agen ganda. Namun Atlee justru memerintahkan ia kembali ke Solomon Land untuk mengontrol The Syndicate karena Ilsa dituduh oleh CIA atas tindakannya yang membelot dan dianggap mengkhianat. Mau tak mau, ia pun harus kembali ke Land dan Ilsa akhirnya pergi sambil membawa disk itu. Kemudian ia bertemu dengan Len dan menyerahkan disk itu. Len lah yang menugaskan Ilsa untuk mencuri disk itu di Maroko. Namun ternyata disk itu isinya kosong dan tidak ada apa-apa. Lalu Len menyalahkan Ilsa dan memintanya untuk kembali menemui Ethan Ham. Setelah kejadian itu, Ethan dan Ilsa akhirnya bertemu dan diawasi oleh Luther, Benji, dan Hawkeye. Ilsa mengatakan bahwa disk yang bersamanya itu kosong. Ternyata disk itu sebelumnya telah dihapus oleh Atlee saat ia menaruh disk itu di atas koran. Lalu Ethan pun mencurigai keterlibatannya Atlee dengan The Syndicate. Ilsa menyampaikan sebuah pesan ke Ethan. Dan saat ingin membuka pesan itu, ternyata Benji diculik oleh para sindikat. Brandon dan Ethan berusaha untuk mengejar. Namun sayang, usaha mereka gagal. Ternyata selama ini mereka semua dijebak oleh Ilsa atas perintah Len. Kemudian, Len menelpon Ethan dan memintanya untuk memberikan isi disk itu yang sudah dalam keadaan terbuka passwordnya. Jika disk itu tidak diserahkan di tengah malam nanti, maka Benji dipastikan akan terbunuh. Dan mau tak mau, Ethan pun menerima misinya demi keselamatan Benji. Ethan pun menyimpulkan bahwa satu-satunya cara untuk menangkap Len hanya dengan membawa disk itu. Brand pun menelpon Henley. Ia meminta bantuannya untuk hadir di sebuah acara di London. Ia memberitahu bahwa saat ini temannya akan terbunuh. Jika Henley ingin menemukan Ethan dan IMF lainnya, maka ia harus menuruti kemauan Brand. Scene kemudian berpindah ke London, Inggris di suatu acara lelang yang dihadiri oleh Perdana Menteri Inggris dan Chief Atlee. Di sana ada Direktur Henley dan Brand. Singkatnya, mereka sudah berada di dalam ruangan bersama Perdana Menteri Inggris beserta Atlee dan yang lainnya. Rupanya, Perdana Menteri Inggris mengetahui sindikat hanyalah sebuah organisasi latihan militer atas gagasan Atlee. Atlee lah yang merekrut para intel dari negara-negara lain untuk bergabung ke sindikat untuk memerangi musuh luar maupun dalam negeri. Henley baru tahu jika sindikat benar-benar ada. Kemudian Perdana Menteri ditembak bius. Ethan menyamar sebagai Atlee sebagai pancingan untuk informasi organisasi The Syndicate. Lalu mereka pun segera menghubungi Luther untuk membuka 3 kombinasi password di situ. Dan password itu hanya bisa dibuka dengan Perdana Menteri dengan pemindaian retina, sidik jari, dan suara asli Perdana Menteri. Disk itu berhasil dibuka. Atlee yang asli datang ke tempat itu dan langsung ditembak bius. Ternyata The Syndicate diciptakan oleh Atlee. Namun salah satu intelnya yaitu Solomon Land membelot dan mengendalikan The Syndicate sebagai organisasi teroris tangguh di dunia. Dan maka dari itu, Atlee berusaha mati-matian untuk menutupi The Syndicate agar tidak bocor ke CIA maupun publik. Dan ia juga menghapus data disk itu saat ditemui oleh Ilsa Falls. Karena ia tahu Len tanpa disk itu bukan apa-apa. Ia takkan bisa mengungkapkan identitas asli seorang Atlee. Singkat cerita, Brand dan Ethan kembali ke tempat Luther bersembunyi. Ternyata isi disk itu berisikan data-data sindikat yang sudah diaktifkan oleh Atlee dan juga berisikan dana berjumlah miliaran dolar Amerika Serikat untuk pengoperasian The Syndicate. Ethan yang sudah mengingat isi disk itu, ia pun menghancurkannya dan segera menemui Benji yang sudah diberitahu oleh Solomon Land. Lalu Ethan pun datang dan terlihat di sana ada Benji, Ilsa Falls, dan beberapa anggota sindikat yang mengawasi mereka. Terlihat Benji sudah dipasangi bom di badannya.
Lalu Ethan pun berkomunikasi dengan Solomon Len dengan kamera canggih yang terpasang di mata Benji. Len meminta disk itu, namun Ethan sudah mengetahui isi disk itu. Ethan mengancam Len bahwa ia sudah menghafal semua isi data akun bank yang sudah tersimpan di dalam disk itu. Ethan juga memberitahu bahwa disk itu adalah dirinya. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan disk itu hanyalah dengan menyelamatkan Benji lalu bertemu empat mata antara Ethan dan Solomon Len. Akhirnya Len tak punya pilihan lagi karena sebenarnya ia butuh dana untuk operasi sindikat. Dan akhirnya Len pun menghentikan waktu mundur bom itu dan membiarkan Benji untuk pergi. Dan Len menugaskan anggotanya untuk membunuh Ilsa dan membiarkan Ethan tetap hidup karena ia sangat membutuhkannya. Lalu setelah itu, adegan tembak-tembakan pun terjadi. Singkat cerita, akhirnya mereka pun kabur, lalu akhirnya dikejar oleh anggota Len. Mereka pun lalu berpisah. Ilsa dikejar oleh Janik, yang pada akhirnya Ilsa berhasil membunuh Janik berkat pisau di tangannya. Ethan yang diburu oleh Len berhasil memancing Len untuk mengikutinya. Dan pada akhirnya, Len pun terjebak dengan rencana Ethan. Len pun terjebak di glass box yang sebelumnya pernah Len lakukan ke Ethan. Ternyata Ethan dan yang lainnya sudah merencanakan semua ini dengan timnya. Kemudian, scene berpindah lagi ke sidang senat bersama direktur CIA yaitu Henley dan Brand serta para hakim. Di sini, Henley meminta IMF untuk diaktifkan kembali dengan alasan tindakan nekat agennya sehingga ia harus mengubarkan IMF demi terkuaknya The Syndicate. Film diakhiri dengan memperlihatkan Brand yang melihat Henley tersenyum dan pada akhirnya IMF pun diaktifkan kembali. Oke, mungkin segitu aja rangkuman film dari Mission Impossible. Nantikan terus cerita film lainnya. Pokoknya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apabila kalian suka dengan video-video seperti ini. Share juga ke teman-teman kalian dan jangan lupa lakukan satu kebajikan. Oke lah, see you the next video and